Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dari Samarinda berapa orang? Dari Tenggarong. Fakultas apa? Oh, fakultas hukumnya. Saya masuk MI tahun 81-82. Sudah berapa tahun? Hampir 30 ya. 28 tahun yang lalu. Belum lahir ya? Ya, masih di ujung kaki ibunya. Kemudian tentu perkembangan MI berkembang sedemikian rupa. Dulu namanya Kohati juga, sampai sekarang namanya bukan Kohati. Ini saya disuruh menjelaskan mengenai eksotika benua etam Kalimantan Timur ini. Apa yang harus kalian jaga sebagai seorang wanita yang nantinya bisa menjadi seorang ibu, ya? Menjadi ibu, menjadi pegawai, menjadi pejabat, menjadi pendamping suami yang baik. Tentu kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan. Dikenal atau disebut lemahnya kota Samarinda itu apa? Apa? Coba nyari-nyari, jangan ragu-ragu. Pernah lihat kusut nggak? Nah, berarti bukan lantak, ya, itu hanya hewan yang merupakan hewan langka yang ada di Sungai Mahakam. Apa lantaknya? Kalau orang lihat itu Samarinda. Nah, Islamic Center itu termegah di Asia Tenggara, ya. Lihat Istiqlal Jakarta, lihat Islamic Center Samarinda, dan itu orang sudah tahu semua. Apalagi banyak juga jenis seperti itu. Dia terkenal di Samarinda, kalau ada tamu dibawa ke sana baru orang tahu. Apa? Taman Samarinda baru dibangun, dulu janjinya untuk tempat orang parkir, sekarang udah boleh parkir tuh. Kan udah boleh parkir ya, ada kuponnya gede lagi. Laming etam boleh, laming etam ya. Yang paling terkenal itu pertama kali di Samarinda ini adalah sagu. Terutama yang gelap hatta namanya, yang merah hitam itu. Timur lambangnya apa? Manado apa? Bunaken. Kalau Sekatin Derawan. Ada orang Berau nggak sini wisata? Pemerintah juga mendapatkan uang dari kedatangan tamu. Bagaimana cara pemerintah mendapatkan uangnya? Jadi orang yang menginap itu membayar hotel, dipotong pajak 10% masuk kepada pemerintah, namanya pajak hotel. Orang makan di restoran dipotong 10%, namanya pajak restoran. Seluruh kabupaten kota itu mendapatkan hasil lebih banyak dari pajak hotel dan restoran. Kalau masyarakat dapatnya di mana? Masyarakat dapat pemasukan dari mana? Apa kita dapat dari pajak-pajak, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan, retribusi objek wisata.
Benua Islam Kalimantan Timur. Itu yang saya pilih judulnya. Kira-kira judul ini bercerita tentang yang disuntik saja. Kalau saya bicara terus nanti enak, ya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, tujuan pembangunan pariwisata itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, hapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, dan memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa. 10 inilah ya yang menjadi tujuan pembangunan pariwisata sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang 10 tahun 2009. Dari pembangunan pariwisata ini pro job, pro food, pro teknologi, pro environment, pro konservasi, pro national character building. Artinya untuk pertumbuhan, untuk pekerjaan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, untuk mengembangkan teknologi, pro lingkungan, perlu kelestarian lingkungan, perlu pembentukan karakter bangsa. Kenapa demikian? Karena pariwisata itu adalah lokomotif pembangunan. Kenapa dia disebut lokomotif? Dengan datangnya orang itu bisa menciptakan banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kalau orang datang ke Samarinda, naik ojek dia, naik taksi dia, naik mobil sewa dia, ataupun dia melakukan berbagai kegiatan di dalamnya. Dia tidur, dia makan, dia cari oleh-oleh, dia perlu untuk istirahat dan sebagainya. Semua itu kalau di Pulau Derawan, masyarakat sudah menikmati. Di setiap rumahnya di pulau itu ada dibuatnya homestay. Homestay itu dibuat rumah di bagian depannya, dibuatkan WC, dikasih AC, satu hari dia bisa nginap 400.000. Lumayan. Daripada nelayan itu hasilnya paling 100.000 sehari. Susah payah lagi ke laut kalau ombaknya deras dan sebagainya, itu jadi masalah. Ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, bisa menciptakan lapangan kerja. Itu tujuannya. Demikian juga teknologi, lingkungan dan sebagainya. Nah, tugas pokok kita adalah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Strukturnya ada 1 kepala, 1 sekretaris, dan 4 bidang. Kemudian di Kalimantan Timur ini ada 3 kawasan pembangunan pariwisata nasional. Jadi kawasan strategisnya juga demikian. Sekarang sedang dikembangkan, Pulau Derawan sudah jadi. Yang kedua, Kota Bangun Tanjung Isui sedang disusun DEP-nya, Detail Engineering Project, ya, Detail Engineering Design namanya. Kemudian Lombakun dan sekitarnya. Lombakun itu di Mahakam Hulu, kabupaten terbaru. Ya. Kalau kita berbicara Lombakun itu, Mahakam Hulu itu yang terbetik di kepala kita pasti Arum Jeram. Ada yang muda, ada yang panjang, ada yang menetek dan seterusnya. Orang-orang kita biasanya takut melewati liang, tapi bagi orang asing, orang-orang yang senang menantang kehidupan ini, dia suka itu. Nah, itu kita jual agar mereka datang. Kalau Kota Bangun dan Tanjung Isui itu disitulah habitat pesut.
Danau Jepang, Danau Melintang, Danau Semayan, di situ pesut. Ya, itu yang akan kita kembangkan. 3 kawasan ini. Ini petanya, rencana induk pembangunan pariwisata daerah kita dibagi 7 kawasan. 7 kawasan inilah yang dibangun: kawasan perkotaan, kawasan hulu sungai, kawasan pesisir, kawasan sedang berkembang, kawasan pesisir lagi, perbatasan dan perbatasan negara. Bagaimana data pariwisata? Kita lihat data pariwisata wisatawan Nusantara tahun 2005, lumayan banyaknya, 4.270.000, lebih banyak dari penduduk kita. Ya, kalau mancanegaranya 49.000, lumayan banyak. Tapi saya masih tidak yakin kalau pasir ini tidak ada orang asing datang. Padahal itu banyak orang asing, Taiwan dan sebagainya. Pasir ya? Oh, orang pasir. Mahakam 28 orang, Penajam 24 orang, padahal sebelah dengan Balikpapan. Balikpapan itu 34.000 loh. Mungkin saja ini kabupatennya yang tidak bagus catatannya, ya. Kalau dia bagus, nanti akan kelihatan tambah banyak hasilnya. Tapi yang jelas, inilah data yang kita miliki. Oke, lanjut. Di Kalimantan Timur itu, sebelum kemerdekaan ada 3 kesultanan. Kesultanan Kutai Kartanegara di Martapura, Kesultanan Pasir Saduringas, ya, di Pasir Blengkong sana, dan ketiga adalah Kesultanan Berau yang dipecah menjadi 2 bersaudara itu, Sambaliun dan Gunung Tabur. Nah, istana sultan itu pada zaman sebelum ada keraton hadiah Belanda itu, yang di atas hadiah Belanda itu seperti di bawah. Replikanya dibuat kedaton yang sekarang, ya, yang dibuat dari beton. Dulunya kayunya seperti yang di sebelah kanan ini, ya. Kemudian Berau yang di sebelah kanan itu Gunung Tabur, ya. Yang di sebelah kiri Sambaliun. Itu raja, sisa-sisa rajanya lah kira-kira, ya. Sultannya yang ada Datuk Bahuri dengan Raja Muda Haji Bahul Hadi, pemangku adat. Pasir Saduringas ini kesultanannya hilang, ya. Sisanya Pangeran Haji Beni Salim Firmansyah Haliluddin. Sultan Pasir itu di Waru, ya. Tahu Waru? Waru. Dari Waru ke Balikpapan itu Kesultanan Kutai Kartanegara di Martapura. Makanya Penajam Pasir Utara itu sebagian besar wilayahnya itu adalah wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara di Martapura. Sepakusmoy wilayahnya. Batasnya itu adalah Waru. Tetapi Raja Kutai itu beristri ratu dari Pasir yang sebelumnya. Jadi kompak. Sultan yang sekarang istrinya itu keturunan Sultan Gunung Tabur, ya, kawin saja, ya, bersama-sama. Kalau kita berbicara tentang budaya, yang paling berpengaruh terhadap budaya itu adalah pemerintahan. Pemerintahan inilah yang menguasai 3 kesultanan, ya, yang menguasai Kalimantan Timur. Yang dipengaruhinya pertama agama, ya. Yang kedua bahasa. Yang ketiga adat istiadat perkawinan biasanya
contoh raja. Ya. Orang di wilayah Kutai ikut tata upacara adat Kutai. Saya orang Kutai loh. Jadi kalau dia kawin pakai baju kuning, pakai baju hitam, atau kalau ada tokonya di Berau baju kuning juga. Dan di pasar itu kuning juga. Sama ya. Makanya nyaman aja urusan Golkar di Kalimantan Timur ini, ya. Karena kuning itu adalah keagungan. Kepala laut-laut yang warna merah, ada ulat boyonya orang benua. Tapi kalau dia pakaian polos, tidak bermanik-manik, nah itu orang tunjuk. Kalau dia ada manik-maniknya, kalau tidak punya bahal, ya. Manik. Nah, manik-manik itu berbeda-beda satu sama lain. Jadi seorang wanita Kalimantan Timur paling tidak bisa mengklasifikasikan itu. Ini suku-suku di Kalimantan Timur, ya. Yang paling banyak Jawa, nomor 2 Bugis, nomor 3 Banjar, ya. Ini suku apa ini? Kalau dia punya ikat kepala begitu, suku Bahau. Bahau itu dia juga suku kata namanya. Misalnya Lia Hong Jeng, Ing Bit Hau. Namanya seperti itu. Sama dengan orang Cina, 3 suku kata. Ya, banyak orang ini tinggal di Mahakam Ulu dengan di daerah Wahau. Ya. Sebagian juga disebut Modang orang ini. Ya, di Modang itu di apa namanya? Daerah Bongan sampai ke Pasir, ya. Orang Modang. Mirip dengan Bahau ini, dia juga melakukan kegiatan cirinya tuh pakai kudo yang pakai daun pisang tuh. Nah ini orang ini, ya. Kota Samarinda. Di Samarinda ini ada pampang, ada Kebun Raya, ada tepian Mahakam, ada Tenun Samarinda, dan yang lainnya. Jelaskan di sana ada sultan, tapi kita mau lihat apa sih di Berau itu yang membuat Pulau Derawan itu disenangi orang. Sebentar ya.
yang membuat orang berdatangan ke Berau, ya. Yang pertama ada apa? Penyu. Yang kedua ada hanya di dunia ini hanya ada dua tempat ubur-ubur yang tidak menyengat, dia terbalik. Hanya satu di Palau lokasinya, dua di Pulau Takabar. Ya. Jadi kalau itu warisan dunia, ya, World Heritage itu. Jadi dia hanya ada dua di tempat di dunia ini yang memiliki itu. Sama dengan pesut. Pesut itu ada di Amazon, ada di sini, ada di Sungai Mekong, ya, 3 tempat saja pesut itu. Atau disebut dengan lumba-lumba air tawar. Nah, yang seperti itu dicari orang. Ada lagi namanya manta. Manta itu bahasa Banjarnya iwak pari. Yang tadi kayak pesawat itu. Kemudian ada hiu besar itu. Hiu. Ada apa lagi? Ada ikan barakuda. Ada lambang Pertamina itu apa namanya? Sana rugi rasanya, ya. Kita sampai di sana ada yang sewakan tempat menyelam, sewakan tabung, sewakan pakaian yang aman maksudnya, ya, bukan pakaian dalam, pakaian supaya menyelamnya aman. Ya, maksudnya yang dijilbab pakai jilbab, menyelamnya tidak ada masalah, bagi kepalanya. Kemudian yang lain masih banyak, ya, keindahan di dalam itu. Sekarang spot-spot itu sudah ditandai oleh seluruh dunia. Namanya eksotika itu seperti ini aja ngajarnya, menyampaikannya, nggak bisa banyak mulut aja. Berau, Samarinda, Balikpapan. Ya, coba Balikpapannya. Yang biasa dikunjungi oleh semua orang. Apa yang biasa dikenal di situ? Pantai Manggar. Apalagi Bukit Kira itu di Samboja. Beruang Madu. Ada Tugu Australia, ya. Ada Kampung Baru, kampung di atas air. Di situ pada umumnya orang Bugis di situ, ya. Event Indonesia kedua berbahan seni budaya acak kali gelar di kawasan pantai ini, seperti Festival Layang-Layang dan Festival Miniatur Perang Layang. Bahkan pesisir pantai Pipa beberapa tahun terakhir mencatat sejarah baru pada event gelar bareng hidup air kelapa pantainya. Nah, ini ada Gua Tengkorak, ada Gua Mangkulangit, ya, Gua Laksa, kawasan perkebunan kelapa sawit, kemudian pantai Laut Kondo,
keraton Pasir Blengkong tadi yang dilihat ya, dengan peninggalan-peninggalannya itu kalau hari raya katanya ribuan orang datang ke sana ya, betul kan? Ya, anak buah saya yang membangunkan panggung, gazebo kan, ya banyak bantuannya untuk pasir itu. Meskipun tadi wisatawannya berapa orang nol ya. Nah mudah-mudahan dengan dibangun itu bisa menjadi meningkat. Kemudian Pasir sekarang sudah punya bangunan MTQ, lapangan MTQ ya, bagus. Dan perlu Anda ketahui bahwa juara tani di Kalimantan Timur ini selalu dari Pasir ya. Artinya bagus ya, ada Rudi, ada siapa di sana yang membinanya. Bahkan di Trans TV juga sampai muncul di sana, mulai anak-anak kecil sampai dewasanya, itu bagus kreasinya ya. Orang asing biasanya suka yang asli, orang Indonesia suka yang kreasi karena tidak mau bosan ya. Kemudian di pasir itu juga ada batu ya, batu apabila dia bau kotoran ayam maka sebentar lagi akan banjir, itu kata orang di sana. Mungkin juga itu tanda-tanda yang ada ya. Sekarang masih ada orang Kutai sini ya, orang Kutai Kartanegara ya. Hah? Kutai Barat ya? Oh, Kutai Kartanegara sebentar ya. Kutai Kartanegara tidak usah cerita ya, banyak sudah ininya. Nanti dikira karena saya orang Garong lalu saya bercerita banyak. Makanya Kutai Barat hilang nih. Yang diwujudkan pemerintah melalui pembangunan lingkungan etnis dan budaya sebagai sebuah kecamatan memiliki potensi. Kabupaten Kutai Barat juga memiliki potensi pariwisata sebanyak 83 objek wisata yang tersebar di seluruh kecamatan. 47 merupakan objek wisata alam, di antaranya hutan anggrek Gresik Buaya dan
pengembangan kepariwisataan. Setidaknya ada 16 lokasi wisata yang sangat berpeluang untuk dikembangkan, yaitu sumber air panas, goa-goa, dan keindahan pantai. Belum lagi budaya lokal yang atraktif dan pasti menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Semua daerah kita kunjungi, sudah kita jalani, sudah kita ikuti. Yang belum pernah ke sana sudah lihat, ya. Kira-kira orang-orangnya, kemudian apa kegiatannya, apa yang mau dilihat, itu sudah bisa kita lihat semuanya. Nah, sekarang yang berkaitan dengan materi pelatihan ini itu apa sih? Ya. Setelah kita ketahui eksotika Borneo ini, apa yang Anda lakukan? Ya. Menjaga, melestarikannya, terutama yang baik-baik. Yang jelek-jelek, ya jangan kita ikuti, cukup kita jadikan pelajaran. Misalnya Bontang yang sudah jadi kota bagus itu, di Bontang Kualanya itu masih ada orang sakit pakai belian mengobatinya. Kalau di daerah Kutai Barat itu jadi sudah tempatnya. Belian itu apa sih? Belian yang baik-baik dijaga. Ada istiadat yang bagus-bagus, ramah tamah dengan orang, kemudian melayani tamu seolah raja, ya, itu kita jaga. Di sini, ya, orang Sulawesi, orang Banjar, orang-orang kita di Kalimantan ini, kalau di rumahnya itu tidak ada laki-laki, maka tidak boleh menerima tamu lawan jenis, ya. Kemudian sebelum menikah tidak boleh tidur bersama. Gaya kita yang bagus-bagus dijaga, yang sudah ada dilestarikan, yang akan datang dikembangkan. Kalau kamu tadi mendengar lagu pariwisata tuh bosan nggak? Tapi kalau dia berkali-kali begitu bosan nggak? Ukuran orang senang itu 30 detik loh. Coba kalau ada di tempat kalian ini yang ini orang Muslim semua biasanya tarinya pesisir. Kalau tari pesisir itu namanya jepen, japin, jepen di Tenggarong jepen namanya. Pinggilan jepen, putar setengah, putar penuh, putar setengah, putar penuh, lenggak-lenggok gitu kan. Biasanya sampai bertengah jam menarinya. Padahal paling lama orang menari itu, orang masih senang itu 6 menit. Kalau bisa 5 menit. Saat ini jarang menari. Tapi kalau tari pergaulan jepen mungkin saja, ya. Nah, tapi kalau nanti tuntutan pekerjaan, tuntutan kondisi dan sebagainya, yang mana kita harus melakukan sesuatu, kita mengerti sudah itu semua, ya. Kalau ada tamu yang kebetulan kenalan kita dari Australia, dari Inggris, kita harus bisa menjelaskan yang seperti itu. Ya, seorang anggota parti itu harus hebat, ya. Karena kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, satunya mana? Oke, ya, mulai duduk sini. Silakan.
Jadi yang pertama menghitung APBD pemasukannya dari sektor pariwisata itu mudah saja. Berapa jumlah hotel, berapa jumlah restoran, berapa jumlah objek wisata, baik objek wisata itu alam, tadi ada goa, ada gunung, ada apa dibuat, ada sungai, ada pantai. Itu kalau orang masuk pakai tiket kan, tiketnya itu sebagian dari tiket itu masuk retribusi pemerintah. Kemudian ada objek wisata buatan, ada misalnya Bomboker, ada waterboom, ada permainan Pulau Kumala seperti naik jembatan Terpurko ya kan. Nah yang seperti itu dihitung berapa karcisnya ya. Bioskop itu kan pakai tiket kan, tiketnya itu ada retribusinya untuk pemerintah. Kemudian pasar malam ada izin keramaian, pertunjukan ada izin keramaiannya, itu masuk kepada pemerintah. Kalau hotel jelas setiap tamu itu 10% dari sewanya itu untuk daerah kabupaten kota dan provinsi ya. Kemudian restoran yang mengeluarkan nota itu semuanya mengeluarkan 10% untuk dibayar kepada pemerintah. Nah itulah pajak dari hotel dan restoran. Kalau dihitung memang tidak sebanding ya pendapatannya itu dengan pengeluaran. Tetapi kamu harus tahu, ketika orang makan nasi di restoran ataupun di nasi kuning Kijai di pasar subuh, komplek nasi kuning itu, yang bikin nasi itu siapa? Ibu-ibu kan, dapat gaji. Kemudian beras yang dimasak itu dari petani, ikan yang itu dari nelayan, rempah-rempah dari petani. Petani-petani ini semakin banyak orang makan di restoran, semakin banyak dia menjual hasilnya. Itu namanya multiplier effect. Multiplier effect dari kegiatan pariwisata itu, selain kepada pemerintah menghasilkan dalam bentuk pajak dan retribusi, rakyat juga menerima mulai ojek, taksi, bis, lagi. Yang rangkaiannya orang jualan makanan, orang jualan amplang, oleh-oleh, semua itu mendapatkan hasil dari pajak dan retribusi untuk pemerintah. Rakyat mendapatkan multiplier effect dari kegiatan usaha pariwisata. Pemerintah Kalimantan Timur ini itu sudah berpengalaman dengan hal seperti itu. Oleh karena itu, pasca minyak, gas, dan batu bara ini habis, maka pariwisata ini yang dijadikan usaha untuk menjadi motor penggerak dari ekonomi masyarakat lainnya. Petani akan maju, pedagang juga maju apabila banyak dikunjungi orang. Oleh karena itu, sejalan dengan yang dipertanyakan kedua tadi, ada masyarakat yang enggak untuk mempublikasikan dan sebagainya. Makanya sekarang ini kami gencar-gencarnya sekarang berada di Bontang, kemarin di Berau, pindah ke Kutai Timur, pindah lagi ke Bontang, dan terus lagi sampai ke Ulu Mahakam. Itu namanya penyuluhan sadar wisata. Di setiap objek wisata itu kita adakan pembinaan kepada masyarakat. Masyarakat itu memahami doktrin. Doktrinnya Sabta Pesona namanya, 7 pesona: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah,
ya. Tidak dipalak, turis dihormati, tertib itu masyarakatnya sendiri yang harus tertib dulu, ya. Orang yang datang itu orang asing, orang dari luar daerah kita, itu biasanya orang yang sudah terbiasa dengan tertib. Oleh karena itu kita juga harus mengikuti perilaku tertib itu. Bersih, ukuran bersih itu masing-masing, ya. Ketika kita masuk sebuah airport, kalau WC-nya bersih, maka kita membayangkan bahwa di kota ini itu orangnya bersih-bersih. Ketika WC-nya jorok, maka kita membayangkan di kota ini jorok. Sama juga kita, ya. Kalau orang kami biasanya kalau meminang perempuan, itu yang tukang pinangnya biasanya minta izin masuk ke WC untuk buang air. Ketika WC-nya tidak bersih, nggak jadi kawin sama perempuan. Nah, kan itu perempuan semua kan? Apabila WC-nya bersih, maka semua rumah itu bersih. Tapi apabila hanya ruang tamunya yang bersih, maka belum tentu bersih di belakangnya. Seperti itu tentunya. Perilaku bersih itu berdampak pada kesehatan, berdampak kepada yang lainnya semua, ya. Sejuk dalam pengertian di sini bukan ruangannya sejuk, tetapi membawa kesejukan, tidak berteriak-teriak. Indah itu apa sih? Indah itu good looking bukan ya? Ya, good looking, indah dipandang. Kalau seperti saya ini tidak indah dipandang ya. Yang indah dipandang itu yang cakep-cakep kayak Canyol gitu ya. Canyol ya. Ya. Nyanyi Korea dia. Siapa namanya? Hah? Oh, tahu juga saya cuma itu mana sekarang. Ya artinya indah, nyaman dilihat, ya. Kemudian ramah itu kayak mana ramah? Ketemu, menyapa. Banjar, Kutai, Bugis itu keturunan raja semua. Tidak pernah menyapa orang duluan. Dia harus disapa. Nah, ketika kita melatih orang menjadi pegawai hotel, itu lama sekali mengajarkannya. Kalau ada orang selamat pagi, assalamualaikum, itu sulit sekali mengajarkan itu. Karena apa? Karena defensif, biasa bertahan, tidak mau mendahului, ya. Itu harus dirubah. Namanya ramah itu kita harus menyapa orang duluan. Ketika orang datang, selama dia tidak berwisata. Kemudian tergantung pekerjaan orang. Pekerjaan yang tidak memakan waktu yang ketat, itu dia tidak berwisata. Petani, nelayan, pedagang, itu kan dia mau hari apa aja libur bisa. Orang jadi petani itu tidak perlu dia susah-susah cari hari libur. Tapi kalau orang itu bekerja di pemerintahan, di sektor industri, dia harus refreshing. Apalagi ketat sekali mulai hari Senin sampai Sabtu full, Minggu saja liburnya. Bahkan tidak, kalau kerja di perusahaan minyak, seminggu kerja atau 2 minggu kerja, seminggu off, 2 minggu kerja, seminggu off. Nah, yang seperti ini dia perlu liburan. Tetapi ketika ekonomi membaik, rakyat itu banyak hasilnya, orang yang tadinya tidak berwisata pun itu ikut-ikutan berwisata. Ya,
Kalau biasanya hanya rame-rame ke mall, ke KFC, lalu antri menunjuki tangan itu kan banyak yang kayak gitu kan. Itu hanya untuk ke mall, itu mereka mengumpulkan uang 1 bulan dulu. Mereka ikutan orang kaya ceritanya seperti itu. Padahal biasa-biasa itu tidak ada masalah terlalu besar. Nah, yang seperti ini tadi itu tergantung doi masyarakat. Tetapi kalau yang sarananya yang tidak ada, misalnya di Belanda, di Amerika, di Cina, di seluruh dunia ini, ya. Tetapi masyarakat itu ada kapal ini, bagaikan ayam dan telur, yang mana dua? Ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam. Akhirnya seperti itu. Nah, pemerintah memulai nanti tahun ini kita mendesain, besok kita buatkan kapal dikelola oleh masyarakat dulu supaya bisa dijalankan. Demikian juga objek wisata yang banyak lagi. Misalnya kalau orang ke luar orang ada yang melayani nggak sudah di pasar? Tapi kalau orang ke Gua Kas di Sakuliran itu ada nggak yang jaga? Naik jalannya dari Samarinda ke sana berapa jam, 4 jam. Dari Tamata ke Penolong 2 jam lagi. 43 kilo lagi baru naik tes Binting hari semalam, baru jalan kaki lagi, baru setelah sampai itu naik pakai panjang tebing itu nggak bisa sembarangan lagi ya. Sudah pernah ke saya ya. Kita sudah ajukan, tapi karena anggarannya dipotong, waktu itu tidak bisa masuk untuk membuat beberapa perlengkapan di Pulau Mutiara. Tapi yang lebih penting sebenarnya Pulau Mutiara ini dikuasai oleh beberapa orang, sehingga kalau membangun di situ tidak bisa uang pemerintah ya. Nah, itu harus ada pelepasan dari orang. Saya beberapa bulan yang lalu itu mengadakan penyembuhan di sana. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai memahami dan itu tempat yang baik sebenarnya. Pemerintah Kutai Kartanegara sudah membangunkan jembatan, sudah untuk penyeberangan. Tetapi keinginan orang di situ, pemerintah itu membeli pulau itu kelihatannya ya. Itu tidak bisa. Pariwisata itu harus dikerjakan oleh berbagai pihak. Pemerintah itu hanya membuatkan sarana yang sifatnya untuk umum saja, jembatan misalnya, pintu gerbang
kaya orang lain, termasuk korupsi, ya. Nah, itu adalah kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami dari provinsi menyadari itu dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama itu juga menjadi dibuatkan perencanaan dulu setelah direncanakan. Tanahnya itu yang jadi masalah, ya. Penguasaan tanah itu yang kelihatannya berbeda-beda pendapatnya. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa diatasi. Semuanya mau bicara. Undang-Undang 10 tahun 2009, ya, undang-undangnya. Kemudian peraturan pemerintah tentang tanda daftar usaha pariwisata. Kalau kita buka restoran, misalkan itu didaftarkan di Kementerian Pariwisata. Kalau di daerah pada kepala dinas kabupaten kota, ya. Yang namanya usaha pariwisata itu mulai akomodasi, hiburan, nah hiburan itu yang agak-agak menyimpang, ya. Ada karaoke, ada bar, baru minuman keras. Kalau karaoke itu hanya untuk bernyanyi, ada pemandunya, kemudian spa itu untuk kesehatan. Nah itu ada izinnya, itu peraturannya. Di setiap daerah itu ada rencana induk pengembangan pariwisata. Hampir di seluruh Indonesia tidak ada daerah yang tidak memprogramkan untuk pariwisata. Mereka menarik orang datang. Itu di daerah-daerah juga ada perda, ada peraturan gubernur, ada perda kabupaten kota, ada peraturan bupati wali kota. Seperti itu ada aturannya. Dari segi hukumnya seperti itu, ya. Kalau orang mengacurkan diri itu bukan urusan pariwisata, itu urusan moral, ya. Orang itu sudah mentalnya sudah memang ingin menjual dirinya. Jadi jangan kira pariwisata mengurusi peraturan, bukan, ya. Tidak, sama sekali tidak. Kalau jual alkohol itu dia berizin untuk melayani orang yang memang minum alkohol, tidak untuk orang kita. Orang-orang dari luar negeri itu biasanya kebiasaannya meminum alkohol untuk menghangatkan badannya, tetapi kebiasaan itu terbawa sampai ke daerah kita, ya. Nah, kita di sini misalnya makan cabai, makan pakai cabai spicy, ya, pedas. Orang sana itu nggak mau sama sekali dia makan itu, karena itu melakukan iritasi terhadap bibir, terhadap lidah. Coba orang bule di jalan dia makan pedas seperti itu, karena terasi, nggak boleh dia makan, dia nggak bisa orang itu. Nah, ketika itu ada di sana, sama kira-kira seperti itulah bentuknya, ya. Boleh aja orang jual alkohol, tapi dikendalikan, ada izin minuman menjual miras, namanya izin menjual minuman keras, ya. Saya tanyakan bagaimana sih
sebenarnya didaftar dulu oleh kabupaten itu sendiri. Kemudian dilihat animonya, animo itu apa ya? Model pasir kan itu, pasir satu rengas itu, istananya itu. Kenapa dibantu? Karena laporannya termasuk di PRI, termasuk masyarakat, Facebook dan sebagainya itu melaporkan ini buat orang kalau hari raya, kalau hari itu. Jadi dibantu. Nah sekarang kalau ketemu objek wisata baru, biar itu bagus kalau nggak ada yang kunjungi, nggak bisa juga. Ya. Kita berpikirnya simpel saja. Ketika itu banyak orang, maka banyak yang harus dilayani. Banyak juga pemasukannya. Itu yang dibuat. Ya. Seperti misalnya sekarang di Kendal itu ada jembatan Malah ya. Kalau kami menyebutnya jembatan Sekoroko. Bahasa Bugis Sekoroko itu adalah gembok. Bahasa Kutai juga Sekoroko. Ya. Bahasa Banjarnya gambok, kunci gembok. Ya. Kalau coba bahasa Bugis itu kalau bahasa Kutai juga sama ya. Nah, jembatan itu sekarang ini 4.000 sampai 5.000 orang per hari minggu. 2.000-an luar biasa. Nah itu perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan lagi apa di dalam Pulau Kumala itu menjadi baik. Kalau kabupaten menyerahkan ke provinsi kita kesulitan seperti itu betul. Tapi kalau ketemu air terjun di satu tempat jalannya belum ada, orang belum pernah datang ke sana. Biar kita cerita banyak-banyak, orang baru jalan dianggap bahwa ini cari untung aja. Korupsi bikin jalan, tidak ada orang kok di kalau lagi kalau Dinas Pariwisata Provinsi itu memberikan contoh bagaimana supaya lingkungan itu menjadi bersih. Programnya ada di Kabupaten Berau. Mereka membuat kapal sampah, mengangkut sampahnya, menarik sampahnya, kemudian membiasakan kepada penduduk setempat dan penduduknya itu membuang sampah pada tempatnya. Dan dibuang, apalagi plastik dan sebagainya, itu bisa membuat banyak berubah itu yang berbahaya, musuh bisa mati orangnya. Saya kira sudah ada upaya-upaya konsep dari pemerintah Kabupaten Berau ya. Sekarang jadi pesut itu habitatnya di alam, tidak bisa dilemparkan misalnya di kolam. Itu akan membuat dia jadi masalah bagi dia. Dia makannya tidak suka. Dia makan dari mana-mana. Nah, pesut ini sudah dilakukan penelitian mendalam
membahayakannya bisa kena dia. Kemudian orang-orang yang iseng untuk membunuhnya juga dijaga. Kalau alamnya tidak bisa diapa-apain, itu harus dibiarkan saja. Dulu di Samarinda juga masih dulu ya. Sekarang sulit sekali kita mencari atau kita tidak lihat gitu. Tapi pada prinsipnya pesut itu ada ya. Dan itu sangat digemari. Yang itu yang kami tidak bisa jadwalkan kapan pesut muncul dan tidak. Padahal banyak orang yang nonton pesut. Ya orang ingin melihat pesut di alam itu seperti apa. Tapi kita tidak bisa melihatnya karena kita ya. Saya kira itu cukup ya. Dibuka aja daripada sulit-sulit supaya lampu hatinya berkumandang terus. Oke. Ini misalnya hari ini di Bontang Kuala, laporannya sudah masuk semua. Ini perjalanan menuju Bontang ya. Saya lihat dengan ini mengadakan penyuluhan sebenarnya ya, yang ditanyakan tadi. Nah, orang bekerja di pariwisata harus bisa semua membuat yang seperti ini. Ini tidak ada profesional, ini diolah oleh anak-anak aja. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya, saya cukupkan sekian saja. Kemudian kalian harus memahami bahwa kegiatan yang seperti pariwisata ini itu perlu mengundang orang. Orang yang datang itu membawa dampak positif maupun dampak negatif, ya. Jangan diikuti. Yang negatifnya tidak usah diikuti, yang baik-baik saja yang diikuti, ya. Kalau misalnya yang tadi harus dipelihara dengan baik, itu adalah hal-hal yang positif yang ada pada kita, yang estetikanya alam jangan dirusak. Kalau Anda menjadi ibu, beritahukan kepada anaknya nanti. Kalau Anda menjadi saudara dari laki-laki yang muda, beritahu adiknya, agar alam yang seperti itu tidak dirusak. Seperti itu kira-kira ya. Atas perhatian adik-adik semua, assalamualaikum.